Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah dari kelas BC93. Di video saya hari ini berisi tentang tugas journaling materi pada pertemuan kedua dengan dosen praktisi Ibu Fani Fitria, SIP, dengan topik pembahasan yaitu terkait dengan cara meningkatkan kepercayaan diri. Jadi materi kali ini terdapat 3 poin utamanya yaitu mencakup memahami diri sendiri dan orang lain, bagaimana komunikasi yang baik, dan juga tentang public speaking. Seperti peribahasa yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, itu bukan tentang tak kenal pada awal pertemuan, baru kenalan, tapi juga ada ruang khusus setidaknya kita kenal dengan orang lain, baru kita bisa melakukan excellent communication atau komunikasi yang baik. Karena komunikasi kan komunikasi dua arah, bukan hanya terdapat satu orang yang berbicara seperti depan kaca dengan menggunakan bahasa daerahnya sendiri, dengan interaksi seenaknya sendiri, tanpa memperhatikan bagaimana message atau pesan itu dapat diterima oleh si penerima pesan. Dan tentunya ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar bagaimana excellent communication kita itu bisa terjadi. Yang pertama, understand yourself. Untuk mengenal diri sendiri, itu juga berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama adalah self-ideal. Kita harus berpikir untuk memiliki role model atau idola. Bagaimana kita terinspirasi dari idola atau role model kita, apa kelebihan yang dimilikinya, dan dari situ nantinya kita akan berpikir untuk mencontoh atau menjadi seperti idola kita. Yang kedua adalah self-image. Bagaimana kita dapat meniru kerja keras, semangat, dan cara idola kita ketika menghadapi suatu masalah. Lalu selanjutnya itu ada self-esteem. Yang ini adalah dengan mengapresiasi selama ini kita sudah melakukan apa, kita sudah mencoba untuk melakukan apa. Nah, contoh sederhananya, kita sudah mencoba melawan rasa nervous kita ketika berbicara di depan umum. Jadi, dalam proses untuk mengenal diri sendiri, ada 3 hal ya, mulai dari kita harus mengetahui idola kita siapa, terus bagaimana cara kita mengerti kerja keras idola tersebut, dan ketiga, tetap selalu apresiasi diri ketika kita sudah melakukan apa saja, meskipun yang kita lakukan adalah suatu hal yang kecil. Selanjutnya ada juga understanding others atau understanding orang lain. Jadi bukan hanya memahami diri sendiri, kita juga perlu memahami orang lain. Dan untuk understanding other ini terdapat juga faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Pertama ada reliability. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita harus reliable. Kita harus to the point. Ketika kita berbicara bahwa kita bisa melakukan suatu hal, maka kita harus reliability dengan memberikan apa? Dengan memberikan contoh nyata kepada seseorang. Kedua yaitu responsif. Ketika kita ada dalam suatu masyarakat, kita harus menjadi orang yang respons, mau menolong orang lain. Nah, itu juga termasuk upaya untuk understanding orang lain. Terus ada assurance. Assurance itu kemampuan untuk dipercaya. Percaya diri juga salah satu bentuknya adalah dengan menjadi sopan, dan menjadi sopan itu maksudnya kita mencoba respect terhadap orang lain. Selanjutnya ada empathy, kemampuan untuk mendekati. Misalnya, contoh-contoh menjadi pendengar yang baik. Dan terakhir, tangibles. Tangibles itu maksudnya kita juga harus menjaga penampilan, menjaga gestur badan, dan intinya tangibles ini berkaitan dengan fisik. Misal kebersihan, cara berpakaian, dan lain sebagainya. Nah, dengan memperhatikan faktor-faktor untuk understanding self and other, kita dapat melakukan excellent communication atau komunikasi yang baik. Dalam melakukan komunikasi, ada juga faktor-faktor atau biasa disebut dengan 3V dalam komunikasi. 3V itu artinya verbal yang berkaitan dengan pilihan kosakata kita, ada vokal yang berkaitan dengan suara, variasi, suara intonasi, dan terakhir ada visual yang berkaitan dengan gerakan tubuh, gerakan kepala, postur, isyarat, ekspresi wajah, maupun eye contact. Adapun pembelajaran bermakna yang saya dapatkan dari materi Understanding Self and Other dari materi ini, saya lebih bisa mengenal diri sendiri dengan lebih baik, dan juga dapat membantu saya menerima siapa diri saya, menerima kekurangan, dan memahami kelebihan yang ada pada diri saya, melepas keraguan diri, dan menjadi lebih percaya diri lagi. Selain itu, saya dapat mengerti bahwasanya komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang di dalamnya kita berinteraksi dengan orang lain,
dan hasil dari komunikasi tersebut mengarah ke hubungan yang lebih dalam dan yang lebih bermanfaat. Juga dari materi kepercayaan diri ini dapat membantu saya menjadi lebih berempati terhadap orang lain. Kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sudut pandang orang lain yang akan membantu memperkuat hubungan komunikasi kita. Nah, setelah mempelajari materi ini, saya menyadari ternyata selama ini saya belum sepenuhnya memahami diri saya sendiri. Saya terlalu menekankan kelemahan sehingga sangat mudah untuk terlalu fokus pada kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri saya. Yang kekurangan itu akan mengarah kepada keraguan atas diri saya sendiri. Saya sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain sehingga menimbulkan perasaan tidak mampu yang dapat menghambat proses pemahaman diri saya. Untuk itu, saya bertekad mulai dari sekarang untuk belajar mengenali kekurangan dan kelemahan saya, dan saya akan mencoba memahami diri saya sendiri untuk dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kesadaran diri saya sendiri. Nah, demikianlah journaling materi pada pertemuan kedua. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.